Ya, selamat siang saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Saya harapkan saudara ya bisa membuka selamat siang kameranya supaya di-on-kan supaya kita bisa berkomunikasi dengan mudah ya. Sebelum saya lanjutkan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian bahwa semua perkuliahan saya direkam. Ya, ada rekamannya yang kemudian bisa saudara lihat di YouTube. YouTube ya, di Wiryawan Education. Wiryawan adalah nama saya ya, Wiryawan Wiryawan Education. Sehingga kalau saudara terlambat datang atau saudara kurang mencatat, nanti ketika mau ujian ya, saudara bisa melihat lagi apa yang telah saya jelaskan ya, pada perkuliahan-perkuliahan berikutnya, dan saudara bisa akses melalui YouTube Wiryawan Education untuk keperluan catatan dan sebagainya. Ya, ini yang saya ingin sampaikan. Lalu buku wajib saya kira sudah ada yang menunjukkan kepada saya itu adalah edisi ke-1 tapi bisa kita gunakan. Ya. Kalau mau menggunakan e-book juga bisa juga, tapi setiap mahasiswa harus punya buku wajib. Mengapa demikian? Oleh karena memang buku wajib ya, merupakan sumber 80% dari ujian-ujian itu saya akan ambil dari buku wajib. Ya, 20% dari catatan-catatan saya, termasuk di yang YouTube itu. Ya, jadi semuanya 100%. Sudah begitu, ya, tambahan pula ya, kemudian juga tugas-tugas umumnya saya ambil dari YouTube ya, saya ambil dari YouTube kecuali dari buku wajib textbook Charles Hill itu, jika saudara wajib punya, kecuali misalnya di Regional ya, Comprehensive Economic Partnership itu dari luar buku, saudara akses dari bahan-bahan offline dan online. Sekarang kita lanjutkan dengan konten. Ya, saya harus coba kontennya di sini, kita lihat. Kita gunakan buku wajibnya adalah dari Hill. Mudah-mudahan keluar, mudah-mudahan saudara bisa melihat ya, di laptop saudara. Nah, di sini ada slide ya, PPT yang ada logo Untarnya di sini. Apakah saudara-saudara bisa lihat di laptop saudara? Bisa? Bisa, Pak. Bisa ya? Ya, bagus. Karena kalau pada HP mungkin susah, harus pakai laptop, dan ini penting buat saudara-saudara. Perlu saya katakan, ya, ini juga saya rekam di YouTube. Nah, tapi kemungkinan besar kalau di YouTube ini tidak keluar slide-nya, hanya suara saya saja ya, di Wiryawan Education. Nah, kita membahas chapter 2 National Differences in Political Economy. Apa artinya ini? Ya, tiap-tiap negara memiliki sistem ekonomi politiknya masing-masing. Ya, Indonesia memiliki apa itu sistem ekonomi politik. Ya, Singapura punya, Amerika punya, Jepang punya, Arab punya, semua punya. Dan masing-masing tentu punya difference, ya, perbedaan ini. Jadi dikatakan national difference, ya, artinya perbedaan secara nasional di dalam hal ekonomi politik. Ini yang kita bahas dulu. Apa yang disebut dengan political economy? Ya, ini yang saya minta saudara-saudara catat. Kalau saya tanya, mesti bisa dijawab dalam UTS. Ya, kalau tidak nanti saudara bisa lihat di YouTube Wiryawan Education. Ya, jadi disebut dengan ekonomi politik sebenarnya adalah bagaimana suatu negara itu mengacu ya, kepada sistem politik, ekonomi, dan legal sistemnya. Ya, jadi
di suatu negara itu ada sistem politik, ekonomi, dan sistem legal yang berlaku di suatu negara yang masing-masing interdependent. Apa artinya interdependent? Satu dengan yang lain bergantung ini. Politik bergantung dengan sistem ekonomi, bergantung dengan sistem legal. Sistem legal itu bergantung pada sistem politik dan sebagainya. Jadi ada 3 unsur. Unsur politik, unsur ekonomi, unsur hukum legal ya dari suatu negara yang interdependent. Yaitu mereka interact and influence each other. Ya, mereka berinteraksi dan mereka saling memberi dampak kepada each other. Ya, bagaimana sistem ekonominya, begitulah sistem politiknya. Ya, dan bagaimana sistem politiknya, begitulah sistem hukumnya. Ini semua tidak bisa dipisahkan. Dan ini ketiga-tiganya nanti memberi dampak kepada kemakmuran dari suatu bangsa. Ya, kalau ekonominya bagus, politiknya bagus, hukumnya bagus, ya nanti bangsa itu biasanya sejahtera. Kenapa sejahtera? Kalau legal sistemnya jujur, pengadilannya bagus, ya hukumnya terang benderang, tidak ada korupsi, siapa yang salah ya salah, siapa yang benar ya benar, pengadilannya lancar, ya nanti mungkin investor mau datang. Ya, investor senang kalau keamanan ya, mereka itu ketika mereka invest duit, invest modal, invest barang dan jasa, lalu mereka mendapatkan perlindungan hukum yang bagus. Ya, kalau perlindungannya hukumnya tidak bagus, hakimnya korupsi, jaksanya korupsi, polisinya korupsi. Kenapa? Kenapa? Halo, tolong di-mute, jangan mengganggu dulu. Kecuali mau bertanya. Sekarang saya belum izinkan bertanya. Nanti kalau selesai saya kasih waktu bertanya. Tolong ya. Jadi kalau saya ulangin, kalau jaksanya korup, hakimnya korup, polisinya korup, nah legal system itu juga nggak betul. Siapa yang maju ke pengadilan nanti dikalahkan bukan karena dia salah, tapi karena dia nggak mampu bayar. Nah itu celaka. Investor ya, dari luar negeri umumnya tidak mau. Ya, pebisnis juga tidak mau masuk ke negara yang sistem hukumnya murat-marit seperti itu. Jadi kesejahteraan makin jauh. Nah, begitu juga sistem ekonominya. Ekonomi yang teratur, pertumbuhannya bagus, katakanlah plus 6%, 7%. Ya, nanti investor akan datang invest di negara kita. Membuka pabrik baru sehingga ada lapangan pekerjaan. Nah, demikian sistem politiknya. Kalau sistem politiknya katakanlah bentrok terus, ribut terus, orang nggak mau. Ya? Makanya kita melihat bagaimana unsur-unsur yang tidak baik, yang radikal segala macam itu sekarang oleh pemerintah Jokowi dikendalikan. Apakah ditangkap, di penjara, kalau betul-betul ada dasar hukum yang kuat, ada bukti-bukti yang kuat, di penjara. Supaya jangan ngacau, nanti bikin ribut secara politik, dan tidak keluar, jadi negara ini gaduh terus. Ya, jadi ini tidak bisa terjadi. Karena nanti yang terjadi kalau kegaduhan politik, terus ekonomi yang tidak teratur, kemudian legal system yang tidak beres, nanti negara tidak bakal sejahtera. Ya, ini disebut dengan sistem ekonomi politik. Kalau ada yang bertanya, silakan. Kalau tidak, saya teruskan. Nah, pertama-tama kita bahas sistem politik dulu apa itu. Ya, menurut Charles Hills, sistem politik mengacu kepada sistem suatu pemerintahan ya, yang bisa misalnya bisa diakses, ya, bisa dinilai according to degree, ya, dinilai dari seberapa jauh ya, derajatnya country itu menekankan pada kolektivisme atau pada individualisme. Jadi kita lihat, kita akses, ya, kita nilai. Ya, apakah negeri itu condong kepada kolektivisme atau individualisme. Sekaligus kita bisa melihat lagi, kita bisa mengkaji dan memperhatikan sampai berapa jauh negeri itu demokratik atau totalitarian. Ya, kalau negara itu biasanya kolektivisme, cenderung untuk bersama, umumnya negara itu tidak demokratis.
Negara itu selalu menekankan kepada kebersamaan. Nah, negara kebersamaan itu adalah negara sosialis atau negara komunis di waktu-waktu yang lalu. Ya. Sebaliknya negara individualis, ya, negara individualis biasanya demokratik. Kenapa? Negara individualis itu sangat mementingkan pemilu. Pemilu itu adalah one man one vote. Itu one man itu individu. Individu apakah dia sehat, gagah perkasa, ya, badannya seperti Adi Rai misalnya, atau dia kurus kering, ya, kecil, atau dia sakitan, atau dia invalid, tapi dia tetap punya suara. Suaranya sama, ya, nilainya dengan orang yang besar badannya itu. Ya, jadi itu adalah individu itu penting, dihargai, walaupun dia sakit, asal dia masih bisa jalan atau bisa misalnya dipakai kursi roda, dia berhak ikut pemilu. Ya, nah biasanya negara begini negara demokratis. Negara demokratis itu menghargai hak individu, hak orang lain. Ya, tidak bisa main berantas hak orang, tidak bisa main paksa seperti di waktu yang lampau. Ya, orang lagi pakai misalnya atribut-atribut Natal, ya, di shopping mall, sukarela, tidak ada paksain dia mau pakai topi Natal, tahu-tahu datang kelompok yang bubar-bubarkan, ngejar-ngejar, kalau perlu digebukin, nggak boleh pakai atribut Natal. Nah itu pemaksaan, ya, pemaksaan itu tidak baik. Hak orang untuk memakai baju, ya, Natal atau tidak terserah orang itu, selama dia tidak dipaksa. Ya, kalau ada paksaan berarti tidak baik. Ya, ini masalah yang kita lihat, demokrasi atau tidak. Ini political system. Jadi biasanya kalau individualisme hampir selalu demokrasi. Ya, tapi kalau kolektivisme hampir selalu sosialisme, komunisme. Dan kita tahu sekarang dunia sudah lepas dari, ya, kolektivisme, sosialisme dan sebagainya. Hanya tinggal beberapa negara saja seperti Korea Utara, ya, yang masih mempertahankan kolektivisme itu, dan sekaligus juga totalitarian. Umumnya negara-negara sudah lebih bebas, ya, sudah mengacu kepada demokrasi. Ya, ini yang dimaksud dengan sistem politik suatu negara. Nah ini kolektivisme. Kolektivisme itu the primacy of collective goals. Jadi tujuan bersama itu lebih penting daripada tujuan individu. Jadi individu itu kalah. Ya. Nah, misalnya dulu Plato, dulu sekali. Kemudian zaman modern itu adalah Karl Marx. Nah, kita tahu Marxisme selalu adalah diasosiasikan dengan sosialis. Ya, ini sudah pudar. Ya, negara-negara sosialis sudah hampir tidak ada di dunia, sudah sangat berkurang. Ya, jadi how does modern day socialism look? Ya, karena pada awal abad ke-20 sosialisme pecah dua, satu menjadi komunisme, ya, ini yang ada di Uni Soviet dulu atau di Republik Rakyat Tiongkok dulu zaman Mao Zedong. Nah kemudian pecah lagi satu sosial demokrat. Nah kalau pada komunisme, ya, itu selalu ditujukan, ya, untuk, ya, artinya revolusi sosial yang violent, berdarah-darah. Ya, karena sosial demokrat tidak, dia memperjuangkan sosialisme itu lewat democratic means. Apa itu democratic means? Lewat pemilu misalnya. Ya, kalau pada komunisme itu lewat revolusi berdarah-darah, dia sudah nggak ada lagi. Orang tidak mau lagi revolusi-revolusi begini. Sekarang ada sosial demokrat, misalnya di Singapura itu PAP, People's Action Party, yang dipimpin oleh dulu Lee Kuan Yew, kemudian anaknya Bijili. Itu adalah sosial demokrat. Ya. Kemudian juga di Inggris kita lihat ada sosial demokrat. Ya, sebenarnya itu seperti begitu. Nah, mereka memperjuangkan tujuan-tujuan sosialisme tapi damai. Ya, kita lihat Partai Buruh itu adalah sosial demokrat di Inggris. Ya, selain PAP, ya, kita lihat juga seperti itu. Kalau ada pertanyaan, ya silakan, kalau enggak saya teruskan. Nah, ada lagi individualisme. Individualisme refer to a philosophy. Ya, kenapa Gaby? Saya udah bikin kelas grup WA ya.
Kenapa? Saya udah bikin grup kelas. Udah bikin grup kelas? Iya. Jadi yang mau join di Iya, iya. grupnya ada ya. Udah Iya. Ya, nanti setelah selesai dikembangkan di AGB ya. Ya, bagus. Oke, Pak. Ya, bagus. Dengarkan kelas nanti dibikin grup 1, grup 2, grup 3, grup 4. Nah, biasanya ada listnya tuh. Grup 1 siapa saja yang masuk, sukarela. Ya, masing-masing masuk. Grup 2, grup 3, grup 4. Jangan lebih dari 4. Orangnya boleh 11, boleh 18 asal seimbang. Terima kasih GB. Saya teruskan. Ya. Individualisme adalah Oke, Pak. filsafat dasar di mana individu itu memiliki kebebasan, ya, untuk kebebasan ekonomi dan politik. Dia tidak boleh dipaksa. Secara ya, politik dia tidak bisa dipaksa apa-apa. Orang tidak bisa gebrak-gebrak orang lain mengikuti. Ya, harus begini, harus berpakaian begini, ya, harus berpakaian begitu, nggak bisa. Itu dari pemaksaan. Ya, harus dijelaskan. Nah ini dulu ya, awal-awalnya adalah Aristoteles. Kita tahu Socrates ya, itu yang keladi nomor 1 ya, dalam sistem filsafat Yunani yang kita kenal. Kedua muridnya Plato. Jadi Plato muridnya Socrates. Nah Aristoteles muridnya Plato. Jadi Aristoteles itu yang paling muda. Nah ini yang mengajarkan individualisme. Ya, nah ini nanti akhirnya democratic political system mengacu kepada free market economy. Nanti ujung-ujungnya bermuara kepada Adam Smith. Ya, Adam Smith ya, adalah orang yang mengajarkan ya, suatu kebebasan pasar. Ya, nah ini adalah individualisme urutannya. Aristoteles belakangan, ya, Adam Smith itu adalah free market economy. Kebebasan individu penting. Adam Smith mengajarkan laissez-faire, laissez-passer. Ya, laissez-faire, laissez-passer. Biar tiap orang bertindak ya, apa yang dia kehendaki di bidang industri, perdagangan dan sebagainya. Jangan dihambat, jangan dilarang. Baru ya, masyarakat bisa sejahtera. Baru ekonomi berkembang. Tapi itu lama, 1776. Sebelumnya abad ke-4 sebelum Masehi, abad ke-3 ada yang namanya Aristoteles. Sebelumnya lagi Plato dan kemudian Socrates. Yang paling celaka Socrates karena dia dihukum untuk bunuh diri. Jadi dia minum racun. Ya, nah, ini demokrasi. Ya, demokrasi adalah sistem politik ya, in which government is by the people, dipilih. Nah, ketika kita pilkada, ketika kita pilpres, kita memilih siapa yang mau menjadi presiden kita, siapa yang akan menjadi gubernur kita, siapa yang akan menjadi wali kota kita, bupati kita dan sebagainya. Terpilih bebas. Ya, jadi kita berhasil mendapatkan presiden Jokowi itu kedua kalinya. Ya, ketika kita bikin pilpres tahun 2019, nah itu adalah Jokowi. Sebelumnya 2014 kita dapatin Jokowi juga. Tiap 5 tahun dari Jokowi sudah 2 kali, dia nggak bisa terpilih lagi. Nah sekarang dalam pilkada di Solo, wali kota, ya, yang mencalonkan kemudian adalah Gibran, anaknya Jokowi, ya, itu bebas-bebas saja. Jadi orang Solo memilih Gibran menjadi wali kota, nggak ada urusan dengan bapaknya presiden dapat tidak. Nah kita lihat, misalnya pada kasus AHY, anaknya SBY, ya, ketika AHY mau menjadi gubernur DKI, dia kalah. Walaupun bapaknya SBY bekas presiden. Ya, jadi inilah sistem demokrasi karena yang pilih rakyat. Ya, by the people, rakyat yang memilih. Nanti exercise dilakukan lewat directly atau ya, elected representative. Dalam hal presiden Amerika itu tidak langsung. Ya, yang dipilih adalah electoral college. Electoral college itu yang nanti memilih presiden. Ya, dan biasanya demokrasi ini asosiasi dengan individualisme. Ya, karena one man one vote itu penting. Nah, ini sistem politik. Nah, ini totalitarianisme. Ini sudah agak jarang. Ya, masih ada misalnya di Korea Utara, Kim Jong Un sekarang ya. Ya.
itu betul-betul dia berkuasa mutlak. Ya, terdiri dari totalitarianisme adalah bentuk pemerintah one person atau one political party, satu partai atau satu orang itu memiliki absolute control. Ya. Nah, dulu di zaman Jerman ada yang namanya Adolf Hitler, dia berkuasa sekali. Ya. Dia menjadi diktator, ya, diktator fasis kanan. Nah, sekarang kita lihat di Korea Utara ada Kim Jong Un, dia diktator sekali, ya, totalitarianisme. Dia nggak suka, ya, kalau ada orang sakit, ya, misalnya COVID, ya, kebetulan sakit, dia nggak perlu bawa orang itu warganya, rakyatnya ke rumah sakit, diobatin juga, dia tembak mati aja, selesai. Ya, jadi nggak perlu dibawa ke rumah sakit, itu nularin orang, supaya jangan nularin orang, dia tembak mati, kubur terus selesai. Jadi Korea Utara itu bebas dari COVID, tapi itu luar biasa jahatnya tuh. Ya, orang sakit kok bukan diobatin, ditembak, tapi dia mutlak berkuasa, nggak ada yang berani. Ya, pamannya berani ngelawan dia, ditembak mati juga. Ya, karena nggak ada pengadilan. Nah, ini totalitarianisme. Ya, totalitarianisme ini ada berbentuk komunis, ya, seperti di Korea Utara. Ada yang teokratik, ya, seperti di Iran dulu ada namanya Ayatollah Khomeini. Wah, dia powerful tuh. Dia tahu-tahu nggak tahu dia bangun tidur mimpi apa, tidur malam-malam, dia keluarkan fatwa saja. Ya, itu adalah sastrawan Inggris namanya Salman Rushdie, keturunan Pakistan, ya, menulis sajak yang namanya, ya, ayat-ayat setan. Nah, dibaca oleh Ayatullah nggak senang, tanpa pengadilan, tanpa apa, dia sendiri yang memutuskan. Dia sendiri yang mendakwa Salman Rushdie, dia sendiri menjadi hakim, ya, dia sendiri yang merintahkan eksekusi, keluar fatwa bunuh itu ya, Salman Rushdie. Akhirnya selama Ayatollah Khomeini hidup, Salman Rushdie di London itu tiap malam tidurnya pindah-pindah rumah, dijaga ketat oleh Scotland Yard, kepolisian Inggris, supaya jangan dibunuh mati, ya, oleh orang-orang Iran yang menjalankan fatwa dari Ayatollah Khomeini. Nah, Ayatollah Khomeini berasal fatwa agama. Ini yang disebut dengan teokratik totalitarianisme. Tidak ada yang berani melawan, ya, artinya Ayatollah Khomeini ketika itu. Sampai kapan? Sampai Ayatollah Khomeini meninggal. Nah, baru Ayatollah yang lain muncul gantikan, tapi fatwa itu tidak dicabut. Tetap dibiarkan, coba tidak dilaksanakan. Ya, jadi oleh karena itu sekarang Salman Rushdie sudah bebas. Dia boleh muncul lagi ke permukaan masyarakat tanpa khawatir bakal, ya, dibunuh oleh orang-orang yang dikirim oleh Ayatollah Khomeini. Itu adalah teokratik. Teokratik bisa berlaku begitu. Ya, kita lihat di tanah air kita juga tuh ada teokratik seperti itu kan. Ya, karena dia membawa bendera golongan tertentu, nah, orang takut, dia merajalela. Dasarnya apa? Dia penguasa agama, menurut dia. Dia tafsirkan agama sekehendak hati dia. Ya, sekarang udah dikandangin sekarang, nggak bisa lagi. Terus kita lihat tribal, totalitarianisme. Sekarang hampir jarang. Tribal itu adalah karena secara kesukuan. Ya. Dulu di Amazon itu ada perempuan. Ya, kalau masuk ke situ habis dibunuh. Karena semua Amazon itu semuanya orang perempuan, tidak ada lelaki. Lelaki masuk ke Amazon, daerah Amazon, sungai Amazon di Brasilia dibunuh. Itu tribal. Dulu di Amerika juga ada tribe seperti itu. Ada Apache, suku-suku Indian. Ya, kita lihat. Itu sekarang sudah hampir tidak ada. Terus yang berikutnya right wing. Dan right wing ini tadi Adolf Hitler. Dia juga sama gila seperti Khomeini itu. Coba Adolf Hitler berdasarkan, ya, ajaran fasisme yang adalah kanan. Apa itu fasisme? Nah, dia adalah gerakan kanan, dia anti komunis. Dia bukan orang agama, tapi dia juga ekstrem seperti Adolf Hitler. Ya, di zaman dulu di Jerman. NOW juga zaman Orde Baru juga bisa begitu. Karena main perintah-perintah saja, orang bisa hilang mendadak.
Ya, ini yang terjadi. Nah, pemerintah-pemerintah seperti ini udah makin berkurang. Ya, makin hampir tidak. Kecuali di Myanmar muncul yang baru lagi yang dipimpin oleh Tatmadaw itu. Ya, angkatan perang negeri itu namanya Tatmadaw. Itu bisa putus sendiri, oh pemilu curang, ya, kudeta saja. Nah itu tidak boleh. Gitu. Kalau pemilu dianggap curang, itu ada mekanisme seperti di kita datang ke MK. Dulu Prabowo merasa dicurangin, ya, dia lapor ke MK. MK yang itu putuskan. Benar gak Prabowo dicurangin? Ya, ada misalnya secara terstruktur masif. Ya, nah, bagaimana dia dicurangin? Nanti MK memberi keputusan. Kalau MK sudah beri putusan, sudah harus diterima. Tatmadaw di Myanmar tidak putus. Dia yang menentukan curang, dia yang mengatakan curang, dia tindak, dia sendiri yang mengeksekusi. Nah, artinya itu kudeta. Ya, itu adalah sayap kanan yang tidak baik. Nah, ini beberapa sistem politik. Dan sistem ekonomi, ada 3 sistem ekonomi dari dulu. Yang berlaku pertama sekarang ini market ekonomi. Ekonomi pasar. Ya, sebuah kegiatan-kegiatan produktif, apakah produksi, distribusi, ya, kemudian juga untuk sistem, ya, artinya sampai ke tangan masyarakat pembeli, semuanya dilakukan berdasarkan, ya, oleh pihak swasta. Tidak ada negara ikut campur. Contohnya di Amerika, pabrik-pabrik besar, semuanya swasta. Negara tidak ikut campur. Apakah itu pabrik mobil, Ford, ya, Chrysler, apakah itu pabrik misalnya, ya, barang, ya, dagangan lain seperti industri, ya, minyak bumi, ya, Chevron, dan lain-lain, itu semuanya swasta. Tidak ada sama sekali pesertaan pemerintah di situ. Nah, itu adalah, ya, free market ekonomi, ya, ekonomi pasar bebas terbuka, ya, di mana pelaku-pelakunya semuanya adalah privately owned, dimiliki oleh swasta, baik itu produksi maupun itu distribusi, ya, dan hanya diatur oleh suatu hukum yang namanya hukum supply and hukum demand. Ya, tidak ada yang ngatur. Kalau pasar itu membutuhkan lebih banyak, ya, pemasok lebih banyak drop ke pasar supaya tetap seimbang. Ya, artinya supply dan demand ini. Tapi kalau supply and demand terganggu, nanti terjadi perubahan. Kalau terlalu banyak demand, supply kurang, nanti harga akan naik. Ya, terlalu banyak supply, demandnya kurang, nanti akan macet. Ya, kenapa? Supply itu tidak bergerak, tidak bisa keluar, dan demandnya tidak ada. Dan ini adalah market ekonomi. Yang kedua, command ekonomi. Command adalah sistem ekonomi pasar. Terbalik dengan sistem ekonomi market tadi. Ya, pada command ekonomi semuanya diatur oleh pemerintah. Pabrik dimiliki oleh pemerintah. Sistem distribusi, toko-toko, retailer oleh toko pemerintah. Ya, tidak ada yang diserahkan kepada swasta. Ini adalah sistem ekonomi sosialis komunis zaman dulu, di Soviet Union zaman dulu, ya, di Cina zaman Mao Zedong itu begitu. Pabrik punya pemerintah yang menentukan bahwa pabrik baja nanti harus bikin 10 juta ton baja, itu pemerintah yang menentukan. Tidak ada kompetisi pesaing, karena semua pabrik baja di Uni Soviet dan di Cina semuanya milik pemerintah. Ya. Nanti baja itu dihitung berapa kebutuhannya, berapa banyak harus dibikin industri sepeda motor, mobil, pesawat terbang, kapal dan sebagainya. Nah, berapa ton baja diproduksi, itu namanya dikoman, diperintahkan saja. Sekarang ini ekonomi seperti begitu, koman ekonomi sudah hampir habis. Hampir lenyap, kecuali misalnya di Korea Utara lagi. Ya. Nah, yang ketiga gabungan, mix ekonomi. Sebagian diserahkan kepada pasar, swasta, sebagian dikuasai oleh negara. Itu mix. Ya. Misalnya penerbangan di Indonesia, sebagian diserahkan kepada swasta. Ya, ada Lion, ada Batik, ya, ada Sriwijaya,
tapi sebagian lagi oleh pemerintah, yaitu Garuda. Nah ini kita lihat. Ya, artinya pengapalan juga ada punya pemerintah, Pelni. Ada juga yang punya swasta, bebas-bebas saja. Digabung itu. Mix ekonomi adanya di Indonesia, sebagian lagi di Singapura. Di Singapura juga ada BUMN yang namanya Temasek itu. Singapore Airlines itu BUMN. Jadi ini 3 sistem ekonomi. Market ekonomi, combat ekonomi, dan mix ekonomi. Legal system juga begitu. Ya, ada 3 lagi sistem hukum yang berlaku di dunia. Pertama common law. Ya, common law ini dasarnya tradisi. Ya, precedence artinya keputusan terdahulu bagaimana. Dan custom, kebiasaan. Tidak ada kitab undang-undangnya. Ya, jadi kalau di Inggris, ya, Anglo-Saxon countries misalnya di Inggris, orang mencuri tidak ada kitab undang-undang hukum pidana pencurian. Cuma dihukum saja. Hakim lihat dulu dalam keadaan seperti ini di mana orang mencuri mobil, hakim dulu memutuskannya apa? Oh, hukumannya begini. Jadi hakim yang kemudian ya tinggal meneruskan saja tradisi itu. Itu namanya common law. Ya. Ini diikuti oleh negara-negara Anglo-Saxon. Misalnya Inggris, Amerika. Bahkan di Inggris undang-undang dasarnya juga tidak ada kitab undang-undang. Kalau kita ada, ya, artinya undang-undang 45 kita punya ayat demi pasal, ada ayat. Inggris tidak ada. Inggris udah ribuan tahun, jadi ketika itu belum ada yang catat-catat tuh bagaimana tata negara Inggris. Jadi berdasarkan kebiasaan-kebiasaan saja. Civil law, nah, civic law itu yang kedua, atau court law. Itu sistem hukum yang kedua. Yang beda dengan common law. Pada sistem hukum yang kedua, ya, biasanya ada kitab undang-undangnya. Nah apa itu misalnya? Di Indonesia memiliki kitab undang-undang hukum pidana. Ya, kalau saudara mencuri, itu ada pasalnya. Pasal 362. Ya, orang tidak boleh mengambil barang, ya, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tanpa izin. Itu namanya pencurian. Kalau kita ngambil misalnya mobil, itu milik orang lain. Ya kita mencuri. Kalau kita mengambil mobil, ya, kemudian mobil itu sebenarnya dimiliki 3 orang. Jadi salah satu 3 orang itu bisa menuduh kita mencuri. Kalau kita mengambil tanpa izin. Ya, jadi ada pasal 362. Kalau kita pencurian dengan kekerasan, kita masuk ke rumah orang, kita congkel, ya, gemboknya. Nah itu sudah ada kekerasan. Ya, atau ada satpamnya. Ya, kita todong satpamnya, kita ikat, kita sumpel mulutnya. Itu pencurian dengan kekerasan. Itu pasal 365. Ada pasal-pasal. Jadi kalau orang itu ketangkap, dia diadukan ke pengadilan, nanti dia dituduh melanggar pasal 362 atau pasal 365. Jadi ada undang-undang terkodifikasi. Makanya civic law ini juga namanya code law. Ada kodenya, ada kodifikasinya. Ya. Kalau pembunuhan, pasal 338. Orang yang membunuh orang lain, ya, terus dikenakan tuduhan melanggar pasal 338. Kalau orang, ya, menipu, menggelapkan, itu pasal 372, menipu. Ya, ditipu, wah saya punya ini. Ditipulah, duit orang itu hilang. Atau 378, ya, sudah barang itu dimiliki orang itu, kemudian kita akalin, kita tidak kembalikan. Nah itu pasal 378. Jadi ini namanya adalah civic law atau code law. Indonesia termasuk negara yang menerapkan code law. Dari mana Indonesia? Dari Belanda. Karena Belanda dulu punya kitab undang-undang itu. Jadi ketika Belanda menjajah Indonesia, berdasarkan asas konkordansi namanya, di Indonesia juga diberlakukan kitab undang-undang seperti ini. Ya, ini adalah yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Nah yang ketiga, theocratic law.
based on religious teaching, syariah. Sekarang ini makin menjadi penting. Kenapa? Karena kita lihat di Arab, ya, syariah law, Arab itu makin penting, ya, banyak penerapan undang-undang syariah. Di Indonesia juga ada, ya, ekonomi syariah dan sebagainya, banking. Nah, jadi sekarang ini theocratic law itu adalah berasal syariah. Jadi di dunia ini 3 macam sumber hukum seperti itu. Inggris pasti common law. Itu lari ke negara-negara jajahan Inggris. Amerika, Australia. Ciri khasnya negara-negara yang menerapkan common law ini adalah sistem juri. Ya, juri. Ya, di sini ada 12 orang yang harus memutuskan. Ya, ini yang terjadi. 12 atau 13. Ya, pokoknya orang itu menentukan. Hakim hanya pasif saja. Hakim hanya mendengarkan saja. Tinggal pembela dan jaksa. Ya, jaksa penuntut umum. Ya, nah, tinggal defendant, yaitu pembela. Jaksa penuntut umum, ya, artinya attorney, ya, state attorney itu akan memberikan bukti-bukti, ya, dan saksi-saksi untuk meyakinkan juri bahwa terdakwa bersalah. Sebaliknya pembela juga begitu juga, mencoba meyakinkan terdakwa, meyakinkan juri bahwa terdakwa tidak bersalah, oleh karena itu harus dilepaskan dari tuntutan. Bahwa nanti bersalah tidak segala macam. Nah, kalau sudah selesai, juri akan masuk ke ruang, nah, juri sidang. Hanya menentukan bersalah apa tidak. Tidak menentukan hukuman. Ya, juri itu hanya mengatakan, ya, ketika ditanya, sudah ada keputusan oleh hakim, juri hanya bilang, yes, your honor. Apa keputusannya? Nah, juri terus katakan untuk begini, we found that the defendant is guilty, bersalah. Atau we found that the defendant is not guilty, tidak bersalah. Dalam hal dia tidak bersalah, langsung hakim melepaskan. Ya, terdakwa itu bebas, tidak boleh ditahan lagi. Ya, tapi dalam hal disebut the defendant is guilty, nah terus tinggal hakim menjatuhkan hukumannya. Hakim yang menentukan, oh, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Setelah juri memutuskan the defendant is guilty. Itu adalah hukum, ya, common law atau, ya, hukum Anglo-Saxon. Jadi yang aktif itu di satu pihak adalah jaksa penuntut umum, state attorney, ya, dan pihak pembela. Hakim hanya seperti wasit saja. Oh, salah, overrule, coba itu saja. Nah, ada civic law, di Indonesia tidak tidak ada juri. Jadi hakim itu aktif. Ya, hakim akan mencecar, ya, terdakwa sampai sedalam-dalamnya. Karena hakim di sini tidak seperti pada common law yang tidak aktif. Hakim di sini akan amat sangat aktif. Sampai dia mendapatkan, ya, pembuktian yang hakiki, yang sebenar-benarnya bahwa terdakwa benar bersalah. Tidak penampakannya bersalah, tapi yakin. Karena hakim di Indonesia, ya, mendasar keputusannya berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dia mesti bertanggungjawabkan putusan dia kepada Tuhan yang Maha Esa nanti. Jadi harus yakin. Walaupun udah ada buktinya, walaupun yang bersangkutan, iya saya yang bunuh yang mulia, tapi hakim lihat, oh, nggak mungkin nih orang ini. Jadi dia bisa, ya, memutuskan tidak bersalah. Kalau theocratic law beda lagi. Ya, jadi hakikatnya ada 3 sistem hukum. Nah, ini penting. Ya, kenapa? Kita nanti berbisnis akan mengikuti legal system yang mana. Ya, kalau kita berbisnis di Amerika, kita harus ikuti hukum Amerika. Kontrak-kontrak kita dibuat di sana. Kalau kita bikin hukum-hukum di Jerman, ya, semua kontrak bisnis yang kita lakukan harus hukum dari Jerman. Jadi kita harus mengerti different legal system ini. Kalau kontinental biasanya ada kodifikasinya. Ada undang-undangnya seperti Belanda. Ya. Belanda niru dari Prancis. Nah, Prancis ngambilnya dari apa? Hukum gereja Katolik. Makanya hukum kanonik disebutnya itu, ya. Kita lihat contract law. Nah, body of the law that governs contract enforcement. Dalam common law system di Inggris,
kontrak harus detail karena nggak ada bukunya. Ya. Nah, terus kalau di negara-negara yang seperti Indonesia banyak sudah ada di dalam civil code. Jadi disitulah keperluan kita memahami property right. Ya, kita harus tahu. Juga termasuk corruption related. Karena nanti di dunia ada Foreign Corrupt Practices Act di Amerika. Dan lewat undang-undang Foreign Corrupt Practices Act, ya, warga negara Amerika atau perusahaan Amerika tidak boleh memberikan bribery di luar Amerika. Dimanapun dia bertindak, dia tidak boleh melakukan bribery. Dia tidak bisa mengatakan, oh kok bribery yang saya lakukan di Jepang, bukan di Amerika, saya bebas, tidak. Begitu dia pulang, ya, FBI bisa memproses. Walaupun korupsi itu dilakukan di luar negeri. Ini ada di dalam Foreign Corrupt Practices Act ini. Nah, jadi kita lihat karena korupsi itu betul-betul diperangin. Ya, ini terjadi, tidak gampang. Ini sistem hukum. Nah di sini most corrupt countries, saya pikir ya kita tidak usah lihat. Nah, karena berubah-berubah terus. Nah, terus juga kita harus mengikuti intellectual property right. Ya, undang-undang kekayaan hak asasi. Ya, lihat misalnya ya, paten, copyrights, trademark, oh di Indonesia dilanggar semua. Copyright, oh dilanggar. Ya. Misalnya apa? Saudara pergi saja ke Pasar Baru, Glodok, atau saya kira di Glodok lebih tepat. Di situ video-video kaset yang paling baru pun tersedia. Ya, bajakan, dijual. Nah, software, ya, artinya apakah itu Windows atau apa, ya, itu udah ada di bajak-bajak. Trademark, nah ini sebenarnya tidak boleh. Karena Indonesia juga punya undang-undang kekayaan intelektual. Ya. Nah, juga property right tidak bisa. Hak orang. Oh, di Indonesia kalau saudara pergi ke ITC Bangga 2, ada RG Rolex mungkin 200.000. Bayangkan RG 200.000. Belum lagi tas Zara. Ya, semuanya palsu. Ya, artinya KW. Ya, dijual bebas. Di Singapura tidak gampang. Ya, karena di dunia ini kekayaan intelektual dilindungi oleh Konvensi Paris. Juga ada Konvensi Basel. Ya, tidak boleh ya, dibajak. Ya. Kalau yang dibajak, perusahaan boleh, artinya mengajukan gugatan. Ya, Microsoft saja banyak gugatan. Kalau Microsoft itu bisa mengurangi pembajakan di Asia Pasifik, dalam satu malam dia bisa menambahkan omset kira-kira 57%. Ya, karena dia banyak dibajak software-softwarenya di Asia Pasifik. Ya, terus ada lagi undang-undang apa? Ya, undang-undang mengenai product safety. Ya, kalau kita ya, pakai satu barang terus barang itu meledak, ya, terus kita bisa menggugat ya, manufakturnya. Ada liability. Di luar negeri, di sini tidak ada. Ya, terus level of economic development, ya, GNP, ya, purchasing power. Ya, ini juga bergantung dari ketiga-tiganya itu tadi saya bilang. Kalau bagus ekonominya, bagus hukumnya, ya, banyak sistem politiknya baik, stabil, dan biasanya GNP-nya naik. Ya, kalau mereka kacau balau, GNP-nya hancur. Palestina habis, Afghanistan habis. Siapa yang mau invest di sana? Tidak ada. Syria tiap kali bisa bom meledak, orang takut. Ya, jadi itu kita harus hati-hati. Level of economic development ini salah satu bergantung kepada tiga itu. Ya, ini suatu tabel yang sudah kuno sekali. Ya, kita lihat. Nah, terus political economy juga boleh berubah. Ya, Democratic Revolution, kita lihat ada perubahan tahun 80-90. Ya, pihak negara sosialis komunis Uni Soviet sudah mulai berangsur-angsur bubar. Ya, juga China ya, sudah tidak lagi menggunakan sistem Mao Zedong,
tapi menggunakan sistem ekonomi modern dari Deng Xiaoping, ya, sehingga ekonomi di China berubah. Ya, sekarang China itu kekuatan ekonomi nomor 2 di dunia dengan 13,5 triliun dolar GNP-nya. Ya, nomor 1 Amerika dengan 19 triliun. Setelah itu Jepang 5,5 triliun dolar. Nomor 3. Baru nomor 4 Jerman 3 triliun. Nah, kita lihat setelah dipimpin oleh Deng Xiaoping dalam waktu 30 tahun China berkembang pesat, tapi meninggalkan sosialisme. Sekarang ini di Cina bukan lagi sosialisme, masih ada partai komunis, tapi sistem ekonominya sudah ekonomi kapitalis, tapi state kapitalisme. Kapitalisme yang diselenggarakan oleh negara, bukan oleh individu. Jadi kalau perusahaan itu berlaba, jadi yang menikmati labanya state, negara, karena perusahaan itu milik negara. Dan di kantongnya pemerintah Cina itu ada uang cash 3,5 triliun dolar, besar itu. Ya, jadi itu adalah perubahan-perubahan yang terjadi, di mana komunisme sosialisme pudar, hilang, timbul ya, ekonomi kapitalisme atau state kapitalisme seperti Tiongkok. Jadi ada perubahan-perubahan yang bagus. Nah ini beberapa ya, peta yang berubah. How free are countries politically? Ya, kita lihat negara-negara yang ini adalah yang free warnanya. Ya, sedangkan yang ini masih belum sepenuhnya free. Ya, kita lihat Amerika, beberapa bagian Uni Eropa, Australia itu free. Ya, mereka bebas secara politik. Nah, tapi di bekas Uni Soviet, Rusia, di Cina itu ada kekuasaan masih di situ. Nah ini secara ekonomi. Ya, negara ekonomi free juga agak warnanya beda nih. Amerika, Kanada, terus Australia. Secara ekonomi mereka free. Di sini berlaku, ya, artinya individualisme, ya, artinya free market ekonomi, ekonomi pasar terbuka. Menurut Hill. Ya, kita lihat lagi, sekarang ini ada transformasi ya, dalam bentuk deregulasi dan privatisasi. Ya, artinya pasar harus diregulasi, dibuka supaya modal asing dan pesertanya juga boleh masuk dari internasional, dan privatisasi. Ya, perusahaan-perusahaan BUMN misalnya di Inggris sudah diprivatisasi, diswastakan. Di Swiss, di Inggris begitu juga. Ya, kita lihat terjadi proses-proses seperti itu. Nah, terus juga buat manajer apa? Ya, artinya manajer harus memahami first mover advantage itu apa. Di situ ada China, ya, makanya ada regional, ya, comprehensive economic, ya, partnership. Itu ada perubahan yang luar biasa itu. China membuka ekonominya 1,4 miliar. Sebenarnya India mau ikut, tapi saat terakhir dia mundur. Nah, dia merasa industri dari India itu dibandingkan China, dia agak kurang kompetitif. Jadi dia belum mau ikut. Kalau India ikut, wah luar biasa lagi, tambah lagi tuh. Ya. 1,4 miliar juga tuh tambah. Bayangkan potensi, tapi India mundur. Tidak berarti dia mundur selamanya, bisa saja tahun depan atau 2 tahun kemudian dia ikut juga, boleh itu. Jadi inilah perubahan-perubahan. Seperti saya bilang dari awal, ya, ada 1,4 miliar orang Tionghoa, kalau 1% saja beli makan manggis, berapa banyak manggis yang bisa kita ekspor. Asal kita punya kemampuan. Nah itu tantangan utamanya. Ya, ada political risk tentu pasti ada. Ya, siapa tahu tuh Singapura menjadi, ya, investor terbesar di Myanmar. Nomor 2 baru China. Tahu-tahu ada kudeta militer Tatmadaw. Nah Singapura nggak mau. Kalau di tangan militer pasti negara itu tidak makmur. Jadi Singapura sudah ngancam, wah, ya, kita akan, ya, menolak, akan menarik kembali modal-modal kita. Nah kita lihat itu politik risiko selalu timbul. Sehari sebelumnya di bawah pemerintahan Aung San Suu Kyi masih baik-baik saja, malamnya Aung San Suu Kyi ditangkap, besoknya udah berubah. Jadi itulah politik risk. Ya, yang bisa terjadi terutama di negara-negara dunia ketiga.
Nah, terus yang lainnya adalah economic risk. Kalau economic risk memang susah. Sekarang ini karena pandemi kita akan melihat banyak sekali ya hotel-hotel yang bangkrut mau dijual, ya, banyak sekali restoran yang terpaksa harus tutup, bioskop juga mengalami setengah mati, pusing kepala, ya, dan kita lihat seperti itu. Ini adalah economic risk yang timbul bukan karena salah siapa-siapa, tapi karena ada disaster, ada pandemi itu, Mr. COVID-19. Ada lagi legal risk, ya, risiko legal. Kalau kita tidak hati-hati kita terjebak. Ya, ini kita lihat. Nah, sesuatu ini bisa terjadi setiap saat risiko. Jadi managers ya mesti selalu waspada. Market mana yang atraktif secara keseluruhan. Ya, kalau kita bicara bisnis internasional, kita harus waspada seperti itu. Karena benefit cost ratio itu selalu berubah-ubah. Saya suatu saat terima order banyak, saya tidak gembira. Ya, nah, saya tidak mau penuhin dulu, saya stop dulu. Nah, terus saya juga telepon ke Hong Kong, saya di Hong Kong, Dick Chung namanya, Dick In Chung, dia orang Amerika, berasal dari Korea. Saya bilang, Dick, ini all sudden kita terima banyak order, can you please check? Nah, Dick bilang, give me 1 hour time. Dia cek terutama ke RRT segala. Ya. Nah, ternyata setelah 1 jam dia telepon saya. Karena harga barang di Tiongkok sudah naik. Nah, itu yang terjadi. Ya, karena harga barang naik, nah, jadi orang pada berebut beli ke saya. Ini yang terjadi. Ya, karena saya belum menaikkan harga. Nah, tinggal terserah saya mau nggak berikan mereka harga terakhir. Kalau saya nggak mau, saya mesti tolak karena dalam price list saya tulis, ya, prices itu subject to change without prior notice. Jadi saya berhak untuk sewaktu-waktu ya, merubah harga saya tanpa pemberitahuan. Saya putuskan oke dah, saya kasih harga baru, gentleman, kepada pembeli-pembeli saya di Amerika, Eropa. And this is our latest price. Kalau you still like to put your order, please reconfirm. Saya tidak bisa pertahankan harga lama lagi. Ya, jadi kita harus ninjau marketnya benar-benar atraktif apa tidak. Ini yang terjadi. Ada pertanyaan? Silakan, saya kasih waktu 2 menit. Ya, kalau tidak kita akan teruskan ke bab berikutnya. Chapter 3. Nah, kita lihat juga selain perbedaan di ya, artinya sistem politik, ya, terus sistem ekonomi dan sistem hukum, juga ada perbedaan di bidang culture. Ini juga berpengaruh. Karena kita lihat culture juga beda. Ya, kita lihat ada perbedaan. Di luar ya, culture itu, budaya itu terdiri dari antara bahasa, agama, dan sebagainya. Kita lihat kasus McDonald. McDonald di luar negeri memasarkan pork burger. Ya, yaitu burger yang terbuat dari pork, daging sapi. Ya, dia sampai ke Singapura dia masih bebas menjual pork. Ya, bahkan dia punya menu namanya Egg Benedict. Ya, ada teman saya itu sedang betul Egg Benedict. Ada telur setengah matang dengan ham, itu menjadi Egg Benedict-nya McDonald. Pagi-pagi kalau dia breakfast dia minta itu. Ya, jadi pakai babi ham. Nah, di Indonesia tidak bebas.
Karena di Indonesia secara culture, secara budaya, secara agama, orang Indonesia juga memiliki kepercayaan yang berbeda dengan orang di luar negeri. Yaitu di sini orang Indonesia mayoritas beragama Islam. Ya, 90% Indonesian adalah Muslim. Dan orang Islam itu diharamkan makan babi. Forbidden. Nah, jadi McDonald menghadapi pilihan. Masuk ke Indonesia dengan pork, risiko, artinya 90% market menolak karena haram, atau mengubah. Ya, nah, dia harus putuskan. Karena ada perbedaan culture tadi, yaitu agama. Dan kalau perbedaan timbul dari agama, tidak gampang. Ya, karena itu sangat ketat sekali. Orang Islam kalau disuruh makan babi akan menolak. Biar mati pun umumnya tidak mau. Ya, tidak gampang. Ada beberapa yang pura-pura terus makan juga ada. Ya, saya bilang bukannya tidak ada, tapi ada kecil sekali. Nah, oleh karena McDonald harus memutuskan. Dia tetap menggunakan pork dan target marketnya hanya 10% dari orang-orang non-muslim, atau dia rubah dari pork menjadi beef. Nah, dengan demikian dia bisa mendapatkan 90% plus. 90% orang muslim itu tidak dilarang makan sapi, dan orang non-muslim juga ada yang tidak dilarang makan sapi. Ya, jadi mereka dapatkan 90+% target market. Nah, McDonald mengubah itu dari pork menjadi beef. Ya, itu strategi karena ada cross culture differences, ya, dari perbedaan karena culture. Nah, ketika McDonald sama masuk ke India, mereka menghadapi kurang lebih sama, tapi lebih buruk lagi. Di situ ada sekitar hampir 20 jutaan orang India beragama Islam. Jadi mereka juga tidak bisa makan pork, haram juga. Ya, nah terus apa yang terjadi? Ketika di Jakarta, di Indonesia mereka bisa dengan gampang, ya, mengubah menjadi beef, di India tidak gampang. Karena beef itu sapi. Ya, orang India haram makan sapi. Karena sapi dianggap lembu itu adalah tunggangan dari dewa Siwa. Kita tahu mitologi orang Hindu ada 3 dewa. Dewa Brahma sang pencipta, dan dewa Wisnu, ya, yang menjaga. Yang ketiga adalah dewa Siwa yang mematikan. Kalau dewa Brahma itu tunggangannya adalah, ya, angsa. Kalau dewa Wisnu itu tunggangannya adalah Garuda. Ya, saudara bisa lihat Garuda Wisnu Kencana di Bali itu gede sekali. Nah, kalau dewa Siwa itu tunggangannya adalah, ya, lembu Nandi. Nanti dia mau travel, dia cari mana lembuku. Oh, nggak ada. Kenapa nggak ada? Udah mati. Loh, kenapa mati? Disembelih. Siapa yang menyembelih orang, ya, McDonald? Wah, matilah orang McDonald itu dimatikan oleh dewa Siwa. Jadi orang McDonald nggak berani menggunakan beef. Ya, jadi artinya apa? Di situ harus terjadi suatu strategi baru. Pork tidak boleh, beef juga tidak boleh. Akhirnya mereka gunakan apa? Mereka gunakan semacam kambing, domba, mutton burger. Nah, itu kita lihat satu perubahan oleh karena ada perbedaan culture seperti itu. Culture merupakan sistem norma dan value yang dipertahankan. Ya, ini adalah beberapa slide mengenai culture. Ini penting, ya, karena pada culture tadi, budaya tadi membentuk shaping, ya, men-shape suatu, ya, keputusan pembelian. Saya orang Islam, saya mau berbaju hijab, ya, artinya pakai penutup kepala. Saya orang Islam, saya mau makanan yang halal, makanya ada, ya, tanda halal dari MUI. Nah, ini yang terjadi. Ini adalah pentingnya culture yang membedakan. Ya, dari sini determinantnya siapa? Religion. Ini sangat strictly, ya, artinya mempengaruhi. Ada political, ekonomi, dan sosial. Ya. Saya kira sementara itu saja dulu, kecuali kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan.
Selanjutnya saya silakan Anda baca di buku Charles Hills, Berhubung Waktu. Ya, kemudian terima kasih saudara sudah hadir. Terima kasih juga saudara sudah punya ketua kelas. Saya tinggal menunggu ya, grup untuk ya, artinya grup paper yang pertama yang saya harapkan ya, pada hari Rebo sudah boleh di email ke alamat saya Gmail ya, dan jangan lupa. Kalau tidak ada pertanyaan, sekian dulu. Ya. Selamat sore, sampai ketemu lagi, saudara-saudara sekalian. Sampai kita ketemu lagi, ya, dengan artinya yang teratur. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Selamat siang, ada? Ada? Gebi? Masih ada pertanyaan, Gebi? Nggak ada Pak. Ya? Kenapa? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, terima kasih. Selamat siang. Sampai ketemu lagi ya. Bye-bye. Makasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye. Makasih. Makasih Pak. Masih. Pak.